1866 Pertempuran Phoenix Ganda. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tahu dan aku bisa melihat bahwa kamu sedang jatuh cinta dengan Yali. Dia benar-benar wanita paling baik di dunia ini dan dia layak untuk cinta Anda. Oleh karena itu, saya mengaku kepada Anda hari ini bukan karena saya berharap mendapatkan hal lain dari ini. Aku tidak bisa menahannya lagi. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebelum saya menginjak usia 30 tahun dan selagi saya masih bisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan pikiran-pikiran terdalam di benak saya. Saya mohon Anda untuk tidak berbicara. Tidak perlu menolak saya karena saya tahu dan saya mengerti. Saya benar-benar tidak ingin mendengarnya dari Anda dan saya tidak perlu Anda untuk memastikannya. Tolong tinggalkan aku dengan ingatan yang baik. Yun Ming hendak berbicara, tetapi kata-katanya membuatnya diam. Leng Yaozu adalah seorang gadis yang bijaksana dan inilah mengapa dia mengatakan apa yang dia miliki. Yun Ming menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu harus melakukan ini pada dirimu sendiri? Leng Yaozu mengangkat tangannya dan meletakkan jari di bibirnya. Aku bilang jangan bicara. Oke. Dengarkan aku. Saya akan pergi setelah saya selesai dengan pengakuan saya. Yulai dan saya berbeda. Cintanya padamu bahkan lebih liar dan lebih kuat dariku. Dalam pandangan orang lain, temperamennya sedikit ekstrim. Tapi saya tahu hatinya sangat rapuh. Dia seharusnya menjadi penerus klan kami. Tetapi para tetua tidak cukup memahaminya. Saya diberi posisi sebagai gantinya. Kerapuhannya membutuhkan perhatian dan cinta. Rasanya dia telah berubah menjadi orang lain sejak kamu menolaknya. Jika Anda bisa, maukah Anda menyisihkan sedikit saja cinta Anda untuknya? Dia adalah adik perempuanku dan aku tidak ingin melihatnya terus menderita seperti ini. Aku baik-baik saja dengan tidak memiliki apa-apa. Tapi aku benar-benar tidak tahan melihatnya seperti ini lagi. Yun Ming tertegun sejenak sebelum dia tersenyum paksa dan berkata, "Kamu mengatakan." Leng Yaozu tampak sedikit pucat. Saya tidak mengerti mengapa saya bersikap seperti ini. Tetapi semua yang saya katakan kepada Anda hari ini adalah pengakuan saya yang tulus. Jika Anda bisa menyisihkan sebagian kecil dari cinta Anda, berikanlah kepada Yulai. Aku mohon padamu. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada Yun Ming sebelum dia berbalik dan pergi. Pedang api dan kegelapan bentrok terus-menerus dan memancarkan fluktuasi energi yang hebat. Seolah-olah ada api hitam yang berkobar jauh di dalam mata Leng Yulai. Kebuasannya sangat tercemar dengan permusuhan. Dia berteriak dalam hatinya. Kenapa? Mengapa Anda mencoba merebutnya meskipun Anda jelas tahu bahwa saya sangat mencintainya ketika Anda menjadi kakak perempuan saya? Anda merebut posisi saya sebagai penerus klan. Saya berdamai dengannya karena Anda adalah saudara perempuan yang paling saya sayangi sejak kita masih muda. Saya sangat mencintainya sehingga saya akan mengorbankan hidup saya untuk cintanya. Ketika dia menolak saya hampir mati karena kesakitan. Sementara itu, saudari yang memperlakukanku dengan baik hati telah mengkhianatiku juga. Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan itu? Cahaya api keluar dari mata Leng Yaozu yang berlinang air mata. Matanya menunjukkan nyeri jari di jantungnya. Hatinya juga menangis. Kenapa? Kenapa kamu membunuhnya? Dia adalah pria yang kami cintai. Meskipun dia tidak pernah melepaskan cintanya padamu. Bukankah seharusnya kita menyimpan kenangan indah tentang dia di hati kita paling tidak? Anda adalah adik perempuan saya. Namun Anda membunuh pria yang paling saya cintai. Mengapa Anda memilih kehidupan yang merosot? Mengapa kamu menghancurkan segalanya dengan baik? Keempat pedang itu bertabrakan. Budidaya Leng Yaozu jelas lebih unggul daripada Leng Yulai.
Meskipun itu bukan perbedaan besar. Kerugian terbesar Master Jiwa Jahat adalah kualitas armor perang pada level mereka. Leng Yaozu dibalut satu set baju besi perang 4 kata asli. Itu dibuat khusus oleh Divine Craftsman Zhen Hua menggunakan sumber daya klannya yang besar. Itu juga merupakan faktor penting yang memungkinkannya untuk menerima posisi wakil Master Pagoda Spirit Pagoda. Di sisi lain, Leng Yulai hanya memiliki baju perang 3 kata. Perbedaan di antara mereka menghasilkan perbedaan yang jelas antara kemampuan mereka. Meskipun basis kultivasinya serupa. Setelah beberapa tabrakan, kekuatan Leng Yulai terus memudar. Sementara itu, suara aneh mulai memadat di belakang Leng Yaozu. Flare adalah varian sekunder yang dihasilkan dari varian Fire. Itu hanya akan muncul selama pertempuran yang sebenarnya. Nyala api secara bertahap mengembun menjadi bentuk tetesan air. Dia mampu menghasilkan hingga 7 tetesan yang hebat. Leng Yaozu menyebutnya api sejati Phoenix Surgawi. Itu mampu menghasilkan kekuatan tak terbatas saat digunakan. Itu adalah varian kedua yang dihasilkan dari jiwa bela dirinya setelah dia mendapatkan armor tempur 4 kata. Yang juga tidak dimiliki oleh Darkest Phoenix Douluo Leng Yulai. Dengan demikian, serangan Leng Yaozu tumbuh semakin kuat. Meskipun serangan Leng Yulai berulang kali, pada saat itu, dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh umat manusia. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk memikirkan berapa banyak orang yang dibunuh atau disakiti oleh saudara perempuannya selama bertahun-tahun setelah dia menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi Kegelapan yang agung dari kultus Roh Kudus. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menangkap saudara perempuannya sehingga dia bisa mengambilnya kembali. Bahkan jika itu berarti menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kejahatannya terhadap saudara perempuannya. Dia tidak ingin saudara perempuannya mati di medan perang ini. Akibatnya, dia menyerang secepat mungkin. Dia tidak menahan apapun karena dia tidak ingin orang lain melawan saudara perempuannya. Meski begitu, bagaimana Leng Yulai bisa tahu tentang usaha keras kakaknya? Permusuhan di dalam hatinya memuncak ketika dia dihadapkan pada serangan seperti badai Leng Yaozu. Pedang kembar kegelapan di tangannya berkedip terus-menerus dan meledak dengan kobaran cahaya gelap. Saat dia jatuh ke belakang, matanya mulai berubah menjadi warna ungu tua. Dia mengambil semua milikku dan sekarang dia masih mencoba membunuh. Kalau begitu, aku akan. Di medan perang utama, ada satu area di mana tidak ada pertempuran lain yang terjadi. Disitulah Tang Wulin dan Permaisuri Iblis bentrok. Ketika Tang Wulin terbang menuju Permaisuri Iblis dengan tombak naga emas di tangannya dan menghadapi bola cahaya ungu emas yang dia lepaskan. Matanya sudah bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Daripada mencabut tombak naga emas, dia mendorongnya ke arah bola cahaya. Saat keduanya bertabrakan, bola itu meledak dengan pancaran ungu emas yang sangat besar seperti cairan. Itu langsung bergerak menuju Tang Wulin. Tang Wulin tenang dan tenang. Dia menggunakan tombak naga emas di tangannya untuk menggambar busur halus. Cahaya ungu emas yang memancar mengikuti busur dan membentuk lingkaran di bawah bimbingan tombak naga emas. Itu dikirim ke samping dan terbang kembali ke lorong jurang. Permaisuri Iblis tidak bisa menahan perasaan terkejut saat melihat perubahan yang tidak terduga. Orang harus tahu bahwa dia menggunakan kekuatan Tuhan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang mendeskripsikannya menggunakan istilah master jiwa, dia bisa dianggap di peringkat 100. Namun demikian, lawannya benar-benar telah mengeluarkan kekuatan dewanya begitu saja. Itu benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin sudah kehilangan hitungan berapa kali dia berlatih teknik itu dengan ayahnya di dunia Trisula Dewa Laut karena waktu tidak ada di sana. Dia mungkin tidak memiliki konsep waktu.
Tetapi pemahamannya tentang badai tak terbatas dan pengalaman tempur yang sebenarnya meningkat pesat. Metode bongkar muat ini adalah inti dari Indefinite Storm. Di sisi lain, aliran cahaya ungu emas segera memicu ledakan keras setelah mendarat di lorong jurang, membunuh makhluk jurang yang tak terhitung jumlahnya dalam ledakan tersebut. Sungguh menyia-nyiakan energi yang dipancarkan dari makhluk abisal almarhum akan segera dimakan dan diserap oleh bagian itu. Tang Wulin tidak mendapat kesempatan untuk melahapnya. Namun demikian, tombak naga emas Tang Wulin hampir mencapai permaisuri iblis setelah dia melepaskan tekniknya. The Demon Empress mencibir dengan dingin. Dia menyatukan kedua telapak tangannya untuk mencoba menggenggam tombak dengan telapak tangannya. Namun, pada saat itulah tombak naga emas Tang Wulin tiba-tiba mulai berdenyut. Prosesnya secepat sambaran petir. Tombak naga emas tampaknya telah terbelah menjadi dua dengan satu tombak ditarik ke belakang dan yang lainnya mendorong ke depan. Targetnya adalah perut bagian bawah permaisuri iblis. Itu adalah pertama kalinya permaisuri iblis merasakan tekanan seperti itu sejak dia meningkatkan basis kultivasinya menjadi kekuatan dewa. Teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat sederhana, tetapi dia mampu menghindari efek kekuatan dewanya. Itu benar-benar tak terbayangkan. 1867 pertempuran melawan permaisuri setan. Ding! Dia ditikam. Tombak naga emas Tang Wulin dengan tepat menembus perut bagian bawah permaisuri iblis. Namun, tombak naga emas yang tak terkalahkan dihentikan. Rasanya seperti menembus sesuatu yang keras dan terpental. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berubah menjadi ungu keemasan sepenuhnya. The Demon Empress melakukan gerakan dorong ke udara dengan telapak tangannya. Itu bukanlah skill khusus tapi ledakan murni dari kekuatan dewa. Tang Wulin tahu bahwa permaisuri iblis di hadapannya bukan lagi manusia biasa selama pertunangan mereka sebelumnya. Mungkin dia belum mencapai ketuhanan, tetapi kekuatannya sudah berada pada peringkat ketuhanan. Kekuatan lawannya jauh melebihi ekspektasinya. Namun, Tang Wulin saat ini bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia telah menggunakan tombak naga emas di tangan kirinya sebelumnya. Sementara itu, dia menggunakan trident dewa laut di tangan kanannya untuk menggambar lingkaran di depan tubuhnya untuk melawan tamparan permaisuri iblis. Dibandingkan dengan lingkaran yang digambar oleh tombak naga emas, lingkaran yang digambar menggunakan trisula dewa laut bahkan lebih tepat dan warna emas murni lebih cerah dan lebih berat. Berdengung, telapak tangan Ratu Iblis muncul di tengah lingkaran. Selanjutnya, permaisuri iblis merasakan semburan kekuatan isap yang kuat muncul di sekitar telapak tangannya. Saat berikutnya, kekuatan dewa di telapak tangannya tersedot ke dalam lingkaran. Perasaan itu sangat aneh. Dia cukup yakin dengan kemampuannya. Namun dia merasa telapak tangannya sedang dikosongkan saat ini. Sementara itu, trident dewa laut raksasa menyapu dirinya membentuk busur dengan sinar cahaya. Detik berikutnya, itu sudah ada di pundaknya. Ekspresi permaisuri iblis berubah drastis. Dia memiliki keberanian untuk menahan tombak naga emas tetapi bukan trisula dewa laut yang menakjubkan yang mencambuk tubuhnya. Cahaya ungu keemasan bersinar sekali. Saat berikutnya, dia berada di belakang Tang Wulin. Dia menunjuk dengan satu jari. Udara di sekitarnya tiba-tiba diisolasi dari yang lainnya, menciptakan ruang hampa. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya melambat. Gerakannya untuk membuat busur dengan trident dewa laut tampaknya dihentikan. Rasanya seolah-olah dunia tempatnya berada tidak lagi menerima kehadirannya. Dia merasakan rasa jijik dunia yang luar biasa. Ini adalah dampak dari kekuatan dewa. Itu memungkinkan pengguna untuk menjadi dominator dari dunia simulasi dengan ukuran tertentu. Itu hanya bisa dicapai dengan kekuatan yang melampaui domain. Itu adalah kekuatan saleh yang sejati.
Menyadari bahwa gerakan Tang Wulin telah melambat, permaisuri iblis mengarahkan jarinya ke punggung Tang Wulin. Tiba-tiba, ribuan kaisar Blue Silver keluar dari punggung Tang Wulin. Sebuah lolongan sesaat memproyeksikan bayangan cahaya ke dunia spiritual permaisuri iblis segera setelah itu. Siluet yang meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam ingatannya muncul di hadapannya. Itu langsung memberi Demon Empress pukulan yang menghancurkan. Siluet itu memiliki rambut biru panjang dan tatapan yang dalam. Tepatnya Tang San, Dewa Laut Tang San. Meskipun dia belum pernah benar-benar melihat Dewa Laut Tang San sebelumnya, dia segera mengenali siluet itu sebagai Tang San. Tidak ada orang lain yang memiliki penampilan serupa. Di saat berikutnya, dia diledakkan oleh Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, Trisula Dewa Laut di tangan Tang Wulin memotong udara untuk memecahkan ruang kecil yang membatasinya. Dia berbalik dan berdiri menghadap permaisuri iblis sekali lagi. Dia sudah berada di puncak umat manusia dan bertarung melawan avatar permaisuri iblis yang memiliki kekuatan dewa. Itu tidak akan menjadi pertempuran yang mudah. Seandainya bukan ketinggiannya yang dicapai melalui ujian 9 Dewa Laut sebelumnya dan beberapa pertempuran uji melawan ayahnya, yang memberinya pengalaman untuk bertarung melawan dewa, mungkin dia akan kalah sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji dan Light Dark Douluo Long Yeiwei dikorbankan meskipun basis kultivasi mereka. Permaisuri iblis terbangun dari kesurupannya. Matanya sudah dipenuhi dengan permusuhan yang tertanam dalam ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Saya benar. Anda adalah keturunannya. Atau penggantinya paling tidak. Kalian berdua mirip. Anda pasti mewarisi garis keturunannya. Pasti. Tidak ada hutang tanpa kreditor. Tidak ada kebencian tanpa sebab. Saya akhirnya menemukan orang yang tepat. Aku akan memastikan kamu mati tanpa kerikil hari ini. Jadi aku bisa membalaskan dendam suamiku. Pada titik ini, permaisuri iblis mengangkat tangannya dengan cara yang mirip dengan mendukung langit. Langit berubah menjadi ungu kehitaman seketika sementara auranya mulai meningkat secara liar. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emas di tangannya ke permaisuri iblis sementara Trisula Dewa Laut di tangan kanannya diarahkan ke laut utara yang jauh. Dia menikmati pemeliharaan dari laut. Saat ini, dia memegang Trisula Dewa Laut. Dia adalah penerus Dewa Laut sejati. Segala sesuatu di laut ada untuknya. Elemen air padat diubah menjadi energi paling murni yang mengalir dari segala arah. Sebagian besar tule terbuat dari es. Dan itu adalah bagian dari laut. Sementara itu, elemen es dan air berubah menjadi bentuk energi paling murni yang ditanamkan ke dalam tubuh Tang Wulin. Dia tidak dapat mencapai ketuhanan karena penindasan planar. Namun, auranya terus perlahan naik ke peringkat dewa. Dia mendekati titik terobosan. Pertempuran antara Gu Yuena dan Raja Roh di sisi lain sudah berjalan lancar. Siluet Spirit Monarch berkedip-kedip di langit. Kekuatan spiritualnya yang tak tergoyahkan meledak berulang kali untuk meledakkan berbagai serangan elemen Gu Yuena. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mendekati Gu Yuena. Ada cincin besar elemen yang mengelilingi tubuh Gu Yuena. Dia paling takut pada elemen ruang di antara semua elemen. Rasanya seolah-olah ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Dia berisiko dimangsa jika tidak berhati-hati. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya, Putri Naga Perak tidak dapat dipahami saat ini. Kekuatan serangannya tampaknya sama. Namun Raja Roh tidak memiliki keberanian untuk mendekatinya. Raja Roh tidak tahu mengapa situasinya bisa memburuk ke tingkat ini. Tidak seperti ini sebelumnya. Mungkinkah pikiran roh raja bekerja dengan kecepatan tinggi selama ini? Dia tiba-tiba menemukan kemungkinan. Mungkinkah manusia wanita sebelum dia menyembunyikan kemampuannya sebelumnya?
Itu adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin bisa mengakibatkan situasi saat ini. Dia mungkin menyembunyikan kemampuannya bahkan sekarang. Saat memikirkan hal ini, Raja Roh merasakan dingin di punggungnya. Dia hanya menyadari bahwa umat manusia tidak semudah yang dia bayangkan sejak dia datang ke dunia manusia. Menurut pendapat makhluk abisal, Legiun Abisal akan segera meraih kemenangan di bawah kepemimpinan banyak pembangkit tenaga abisal. Dengan kemunduran bidang benua Douluo, penindasan terbatas penguasa pesawat Douluo atas lorong jurang, dan bimbingan kultus Roh Kudus, mereka seharusnya memperoleh sejumlah besar sumber kehidupan. Meskipun Raja Roh berhasil sampai ke tempat ini dan mencapai beberapa keberhasilan dalam misinya, dia mengetahui bahwa umat manusia tidak akan mudah dibuang saat surga abadi diluncurkan. Selain itu, dia merasa sangat terancam oleh kekuatan Dewa Permaisuri Iblis. Dia sangat sadar bahwa Abyssal Sage King masih belum bisa datang. Terlepas dari seberapa lemah penguasa bidang benua Douluo, dia tidak akan pernah membiarkan dominator pesawat lain turun ke atasnya. Paling-paling, Abyssal Sage King hanya bisa memproyeksikan sebagian dari kekuatannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk datang karena pada akhirnya dia akan dimusnahkan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika mereka berhasil mengalahkan umat manusia, kurangnya kendali mereka atas kultus Roh Kudus dapat membuat mereka kesulitan. Tidak, aku harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Saya harus menguasai situasi terlebih dahulu. Kemudian, saya akan mengirim lebih banyak makhluk jurang untuk merebut kekuatan hidup. Segala sesuatu yang lain tidak akan lagi menjadi masalah ketika sejumlah besar kekuatan hidup disita. Pada saat itu, sangat mungkin dia bisa mencoba menerobos peringkat dewa juga. Dia akan menjadi pemimpin dunia ini dengan dukungan dari Abyssal Sage King. Adapun kemampuan tersembunyi Gu Yuena, hehe, siapa yang tidak menyembunyikan sesuatu? Bab 1868 Kunci Planar. Memikirkan hal ini, Raja Roh tidak lagi ragu-ragu. Dia membuat keputusan cepat dan mengayunkan tubuhnya sekali untuk mundur ke kejauhan. Kilatan di matanya tiba-tiba berubah menjadi biru tua. Gu Yuena telah mengamati perubahannya selama ini sekaligus memantau pertempuran antara Tang Wulin dan Permaisuri Iblis. Dia siap memberikan bala bantuan kapan saja. Perubahan aura spirit monark yang tiba-tiba mengejutkannya. Dia buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke Raja Roh. Tubuh roh raja membengkak dengan cepat. Dia langsung berubah menjadi naga jiwa jurang sepanjang 15 meter. Itu hanya 15 meter. Dibandingkan dengan naga roh jurang lainnya, ukurannya jauh lebih kecil. Sebagai perbandingan, 3 raja naga roh masing-masing lebih dari 100 meter. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan perbedaannya. Naga roh jurang roh raja sangat berbeda dari naga roh jurang lainnya. Meski merupakan spesies yang sama, warnanya berbeda. Abyssal Spirit Dragon-nya hanya sepanjang 15 meter tapi warnanya biru tua. Setelah transformasi totalnya, energi jurang yang melayang di langit tiba-tiba melonjak liar ke arahnya. Yang paling menakutkan Gu Yuena adalah bahwa kekuatan spiritual Raja Roh melonjak dan meningkat dengan hebat meskipun kekuatannya sendiri tidak banyak meningkat. Setelah mencapai asal ilahi, kekuatan spiritual seseorang masih akan diberi peringkat. Tentu saja, hanya itu. Peringkatnya mungkin tidak ada di dunia manusia. Di alam ilahi, kekuatan spiritual seseorang diberi peringkat sesuai dengan peringkat keilahian seseorang. Itu dibagi menjadi 4 peringkat. Seorang petugas dewa sesuai dengan kekuatan spiritual asal ilahi sementara peringkat di atas perwira dewa adalah ketuhanan peringkat 3. Salah satu persyaratannya adalah untuk mencapai kekuatan spiritual asal ilahi peringkat 3 yang kemudian diikuti oleh ketuhanan peringkat 2. Ketuhanan peringkat 1.
dan peringkat Raja Dewa. Secara alami, peringkat ini sesuai dengan asal ilahi peringkat 2 dan asal ilahi peringkat 1. Juga, ada alam Dewa Raja yang hanya bisa dicapai oleh Dewa Raja seperti Dewa Laut Tangsan. Ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai peringkat Raja Dewa, itu setara dengan seseorang yang diberikan kemampuan untuk mengendalikan seluruh pesawat. Itu adalah energi luar biasa yang dapat menyelimuti sejumlah planet di kosmos. Di sisi lain, transformasi roh raja saat ini adalah peningkatan kekuatan spiritual asal ilahi ke peringkat 3 asal ilahi. Peningkatan peringkat ini tidak bisa dianggap enteng. Seluruh proses peningkatan dari peringkat terlemah ke asal ilahi masih kurang dari 1/10 dari kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengangkat asal ilahi ke peringkat 3 asal ilahi. Gu Yuena tidak mengharapkan kekuatan spiritual Raja Roh untuk menyublim sampai dia bisa mencapai keilahian. Selain itu, dia punya perasaan aneh tentang itu. Sejak perang dengan makhluk abisal dimulai, Spirit Monarch adalah makhluk abisal pertama yang memiliki perasaan estetika. Warnanya samar, hijau tua dan tampak bersinar dari dalam keluar. Setiap sisik di tubuhnya tembus cahaya. Tampaknya diukir dari batu giok. Sepasang matanya mirip dengan permata yang berkilauan. Itu melayang di langit. Faktanya, bahkan langit ungu hitam dari permaisuri iblis tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Sublimasi kekuatan spiritualnya mencapai peringkat yang sama sekali baru. Bahkan permaisuri iblis untuk sesaat terganggu oleh kehadirannya. Meskipun jiwa dan kekuatan spiritual permaisuri iblis telah mencapai peringkat dewa, dia tidak tahu tentang perubahan yang dapat terjadi dengan kehadiran peringkat spiritual yang lebih kuat. Selain itu, dia memiliki tujuan untuk menggunakan makhluk abisal. Dia tidak ingin kehilangan kendali atas makhluk jurang itu. Dia juga tidak ingin Raja Roh menjadi terlalu kuat. Saat ini, transformasi roh raja telah menjadi fokus dari seluruh adegan. Adegan yang lebih mengejutkan muncul segera setelah itu. Semua naga roh curang yang disamarkan menampakkan diri di medan perang. Mereka mengangkat kepala ke arah langit dengan tubuh mereka di tanah seolah-olah mereka sedang menyembah Raja Roh di langit. Itu bahkan lebih menakutkan ketika naga roh curang ini mengalami perubahan dalam tubuh mereka juga. Cahaya hijau tua muncul di permukaan sisik mereka. Transformasi roh raja telah mempengaruhi seluruh klannya untuk mengikuti transformasinya juga. Semua aura mereka meningkat segera setelah itu. Perubahannya sangat jelas terlihat pada 3 Raja Naga Roh yang agung. Mata mereka berubah menjadi hijau tua. Mereka pada awalnya ditekan oleh 6 monster Shrek. Namun seluruh tubuh mereka mulai memancarkan aura yang kuat mengikuti perubahan pada mata mereka. Mereka menyemburkan kabut tak terkalahkan sekali lagi. Tapi tidak untuk meningkatkan kemampuan makhluk jurang di sekitarnya. Itu untuk menghancurkan makhluk jurang untuk melahap dan menyerap energi jurang yang sangat besar. Akibatnya, itu memperkuat tubuh mereka dan meningkatkan aura mereka. Dengan demikian, mereka mampu menangkis semua serangan terhadap mereka. Getaran spiritual yang dihasilkan oleh raungan mengamuk roh naga benar-benar bisa mematahkan keterampilan jiwa Su Xiaoyan. Sementara itu, makhluk abisal telah melancarkan serangan balik terhadap legiun umat manusia di bawah komando naga roh curang yang berevolusi. Sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 2 di bidang abisal, begitulah kemampuan sejati Raja Roh. Tatapan sedingin es roh raja tetap tertuju pada wajah Gu Yuena selama ini. Auranya terus mengalami perubahan. Sulit untuk mengatakan apa yang akan dia lakukan. Di saat berikutnya, pola cahaya raksasa muncul di atas kepalanya. Suara sedingin esnya terdengar berbicara dalam bahasa manusia. Kunci planar. Dalam sekejap, ruang besar yang ditempati olehnya dan Gu Yuena menjadi gelap gulita. Pada saat yang sama,
Sebuah bola cahaya hitam besar muncul di langit yang gelap di bawah pengawasan ketat orang-orang di sekitar mereka. Semua atribut elemen dalam cakupan bola cahaya lenyap sama sekali. Gu Yuena dan Raja Roh juga lenyap ke dalam bola cahaya. Tang Wulin yang terlibat dalam pertempuran sengit melawan permaisuri iblis juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Saat dia menuju untuk memberikan bantuan, dia mendengar suara yang membuatnya segera berhenti. Itu adalah suara Gu Yuena. Hanya dengan beberapa kata sederhana. Suaranya menenangkannya. Percayalah kepadaku. Tang Wulin dan Gu Yuena sudah berkenalan sejak lama. Mereka bertemu satu sama lain di Shrek sejak lama dan mereka kemudian berpisah. Selain cinta yang mereka bagi, rasa saling percaya yang mereka miliki satu sama lain ada selama ini. Tang Wulin merasa tidak pasti di beberapa titik. Tetapi Gu Yuena telah membuktikan tindakannya berulang kali. Dia tidak pernah mengecewakannya sekalipun. Karenanya, dia pasti yakin dengan tindakannya ketika dia mendengar dari Gu Yuena. Faktanya, mereka akan menjadi lebih kuat jika mereka menggabungkan usaha mereka. Legiun umat manusia terlibat dalam pertempuran skala penuh dengan Legiun Jurang sekali lagi. Sebagai komandan medan perang, cermin cerah Douluo Zhang Huanyun segera memerintahkan meriam ion berat tentara dewa untuk menembak ke naga roh jurang di bawah untuk menekan mereka. Memang benar bahwa naga jiwa jurang yang diselimuti cahaya hijau memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Terlepas dari kemampuan mereka untuk melahap lawan mereka untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka, teknik bertarung mereka tetap sama seperti sebelumnya. Selain itu, kekuatan kabut tak terkalahkan dan cahaya kelemahan keduanya ditingkatkan. Meskipun kekuatan spiritual mereka memiliki lompatan kualitatif ketika mereka diselimuti oleh cahaya hijau, ada juga kekurangan yang menyertainya. Mereka tidak bisa lagi menyamarkan diri karena pancaran hijau di sekitar tubuh mereka bisa terlihat. Lokasi mereka dengan demikian akan terungkap. Sinar ion berat menargetkan Spirit Dragons Abyssal secara khusus. Naga roh jurang tidak punya pilihan selain bersembunyi di balik makhluk jurang lainnya untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, berkas gelombang infrasonik bekerja secara sinkron. Lebah bom Abyssal The Bee Monarch dibatasi paling tidak. Kabut tak terkalahkan paling efektif di permukaan tanah. Efeknya di langit terbatas karena kabut akan menyebar begitu mencapai langit. Sementara kabut masih bisa bertahan beberapa saat di tanah. Situasi menemui jalan buntu seperti sebelumnya. Saat ini, ada lubang hitam di medan perang utama tempat Putri Naga Perak Gu Yuena diisolasi dari seluruh dunia. Bab 1869 Aku pernah menjadi Raja Dewa. Tubuh roh raja berubah menjadi sinar cahaya hijau dan dia kembali ke penampilan manusianya sekali lagi. Hanya kali ini, seluruh tubuhnya tertutup sisik hijau tua dan auranya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia menatap Gu Yuena dengan tatapan kerinduan. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya sekali. Baiklah, sangat baik. Meskipun saya tidak dapat menembus pesawat Anda, saya dapat mengunci ruang ini untuk waktu yang singkat dengan mengandalkan kekuatan spiritual Divine Origin peringkat 3 saya. Di sisi lain, semua kemampuan Anda bergantung pada elemen yang ditemukan di pesawat ini. Tidak ada lagi elemen untuk Anda sekarang. Artinya kematian Anda juga ada pada Anda. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda karena tidak ada yang mungkin dapat menemukan Anda di ruang ini. Kecuali mereka memiliki kekuatan spiritual di luar milikku. Jadi, upaya Anda untuk melawan sia-sia. Segera, saya akan mengubah Anda menjadi bagian dari tubuh saya. Anda juga memiliki kekuatan spiritual asal ilahi. Mungkin melahap Anda akan menstabilkan peringkat 3 asal ilahi saya sehingga saya menang. Saya tidak perlu membakar kekuatan hidup saya untuk mendukungnya.
Anda akan menjadi tangkapan besar pertama saya saat datang ke dunia ini. Untuk memperingati Anda, saya mungkin akan mengambil penampilan Anda setelah melahap Anda. Anda cukup tampan. Anda benar-benar cantik. Inilah keindahan yang hanya dimiliki oleh umat manusia. Sesama klan saya mungkin tidak tahu bagaimana menghargainya. Tapi saya tahu. Raja Roh memandang Gu Yuena dengan mata kucing yang mencoba menangkap seekor tikus. Seolah-olah dia sedang melihat pesta lezat yang tersebar di hadapannya. Dia mencoba menemukan tempat terbaik baginya untuk mulai melahapnya agar dapat menikmati makanannya sebaik mungkin. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan yang agak mengerikan. Apalagi, lanjutkan. Dia memberi isyarat agar dia melanjutkan. Raja Roh tertegun sejenak. Dia mencoba memprovokasi Gu Yuena dengan kata-katanya untuk mengganggu keinginannya untuk bertarung. Meskipun Gu Yuena tidak dapat memobilisasi elemen apapun di sana, dia masih memiliki basis kultivasi spiritual asal ilahi. Dan dia tidak ingin dia pergi keluar. Jika dia meledakkan lautan rohnya, dia bisa melepaskan kekuatan spiritual asal ilahinya. Tidak hanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu, tapi mungkin dia juga akan terluka dalam prosesnya. Alhasil, dia memilih untuk membunuh rohnya terlebih dahulu. Anda telah melihatnya juga. Anda telah melihat betapa baiknya saya bagi anggota klan saya. Ketika saya memperkuat diri saya memperkuat mereka juga. Semua anggota klan dengan saya akan mendapatkan keuntungan paling banyak. Selain itu, saya berbeda dari makhluk abisal lainnya. Aku menghargai nyawa anggota klanku. Jadi aku tidak akan pernah mengirim mereka ke kematian mereka. Jadi, aku memberimu pilihan untuk menyerah kepadaku dan menjadi pelayanku. Lalu, aku tidak hanya akan membiarkanmu hidup, tetapi saya juga akan memberi Anda posisi kekuatan. Selain itu, jika Anda memilih untuk mengikuti saya, mungkin Anda akan dapat menemukan jalan ke peringkat 3 asal ilahi. Anda hanya perlu menawarkan jiwa Anda kepada saya dan saya akan membantu Anda melakukan segala hal lainnya. Saya bahkan akan mengizinkan Anda untuk menjaga pikiran Anda sebagaimana adanya. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Gu Yuena terkekeh mendengar tawarannya. Benarkah? Kesempatan terakhirku. Kesempatan terakhirku. Kurasa tidak. Kamu akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak dengan melahapku daripada dengan membiarkan aku menjadi pelayanmu. Kamu akan mengajar bentuk yang lebih tinggi setelah memakan lautan roh dan kekuatan hidupku. Ada hal lain yang harus kukatakan padamu. Jika kau benar-benar mampu melahapku, maka kekuatan pesawat ini tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kau akan menjadi dewa sejati dan memiliki lebih banyak kekuatan Tuhan daripada permaisuri iblis. Kupikir itu bahkan mungkin bagi Anda untuk menciptakan alam ilahi Anda sendiri. Jadi, bagaimana mungkin Anda membiarkan saya pergi dalam keadaan seperti itu? Anda hanya khawatir bahwa saya tidak akan menyisihkan usaha untuk melawan Anda dan meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Raja Roh tertegun sejenak, dan matanya menjadi sedingin es. Menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Sepertinya saya telah terlalu memikirkan hal ini. Itu juga benar. Bagaimana mungkin seseorang yang basis kultivasi spiritualnya mencapai peringkat Divine Origin menjadi bodoh? Jika demikian, saya akan memenuhi keinginan Anda. Bahkan jika Anda memilih untuk meledakkan diri Anda sendiri, kesadaran ilahi Anda tidak akan dapat meninggalkan ruang terbatas saya ini. Saya akan tetap melahap Anda. Mungkin hanya sedikit lebih sedikit dari apa yang mungkin telah saya lakukan. Namun, Anda mengatakan bahwa saya bisa menjadi Tuhan hanya dengan melahap tubuhmu. Aku tidak percaya itu. Kemampuan apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa membuat klaim seperti itu? Kamu tidak memiliki kekuatan Tuhan.
Kamu hanya orang biasa dan melahap kamu hanya akan mengangkat beberapa kekuatan hidup saya. Gu Yuena menghela nafas. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa saya harus berterima kasih. Sejak kapan saya mengatakan bahwa saya orang biasa? Apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa mungkin saya harus mengendalikan diri dan menekan kekuatan saya untuk menghentikan orang lain memperhatikan saya? Namun, ada tidak perlu bagiku untuk menahannya lagi di duniamu yang terkunci sempurna. Bahkan jika aku belum memulihkan 1% dari kemampuanku dalam wujud puncakku. Beraninya seekor kadal kecil sepertimu bermimpi melahapku. Setelah mendengar kata-katanya, Spirit Monarch tiba-tiba memiliki perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya. Dia menyaksikan tubuh Gu Yuena mulai bersinar. Itu adalah warna perak yang menusuk. Kemilau elemen yang berbeda muncul di baju besi pertempuran peraknya. Lapisan sisik melingkar mulai menutupi permukaan armornya seolah-olah armor itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Gu Yuena meregangkan tubuhnya sejenak. Dia tampaknya tidak bertambah besar. Tapi dia memancarkan perasaan seperti naga raksasa yang bangkit dari tidurnya. Sebuah kristal muncul di dahi Gu Yuena. 9 warna beredar di permukaannya dan memancarkan cahaya lembut. Raja Roh merasa saat ruangnya yang terkunci mulai bergetar sejak kristal muncul. Rasanya seolah ruang itu akan runtuh kapan saja. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa takut dari wajahnya. Dia terkejut saat melihat wanita ini tumbuh dalam kekuasaan. Selanjutnya, dia mengalami perubahan luar biasa yang akan menjungkirbalikkan dunia ini. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Raja Roh dengan kagum. Gu Yuena menatapnya dengan tenang. Kamu tidak pantas mengetahui identitas asliku. Namun, untuk memperingati hari ini di mana aku akhirnya bisa menunjukkan beberapa kemampuanku setelah bertahun-tahun, aku akan memberitahumu. Ada beberapa entitas perkasa yang hidup di alam ilahi pada suatu waktu. Saya percaya Anda pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Seperti bagaimana Anda mendengar tentang asal ilahi peringkat 3. Asal ilahi peringkat 3 hanya sedikit lebih tinggi dari petugas dewa tingkat rendah di alam ilahi. Di sisi lain, tingkat spiritual saya ketika saya masih di alam ilahi adalah Raja Dewa. Pada titik ini, fluktuasi spiritual tubuh Gu Yuena tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Ruang terkunci di sekitar mereka berubah dari hitam menjadi perak. Setidaknya, itu tampak perak dari dalam. Pada saat itu, Raja Roh tercengang menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas ruang terbatas tempat mereka berada. Itu telah bergeser ke tangan Gu Yuena. Kamu. Gu Yuena menatapnya sambil tersenyum. Kekuatanku tidak dapat mencapai peringkat dewa. Karena aku tidak ingin menembus batasan pesawat untuk saat ini. Namun, jika aku ingin melakukannya, tidak akan ada yang benar-benar dapat menghentikanku. Penguasa pesawat ini kurang dari peringkat kedua ketuhanan. Saya mungkin hanya sebagian kecil dari saya di masa lalu. Tapi saya adalah satu-satunya Raja Dewa yang mewakili binatang buas. Setidaknya, saya masih pangkat -1 Tuhan. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya memiliki 1% dari kekuatanmu paling banyak? Suara Spirit Monarch sudah mulai bergetar karena dia benar-benar bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual lawan sedang memberikan tekanan yang mengerikan padanya. Gu Yuena membuat sikap merenung lalu dia tersenyum gembira. Itu benar. Hanya 1%. Lalu, berapa 1% dari kekuatan spiritual dewa peringkat 1? Coba kupikirkan. Ini tentang tingkat ketuhanan peringkat 2. Kan? Jika bukan karena dia, mungkin aku akan kembali ke peringkat Godhood lebih awal. Tapi jika aku melakukannya, aku tidak akan bisa tinggal di dunia ini lagi. 1870 pendengaran Dewa Naga. Tidak. Itu tidak mungkin.
Itu tidak mungkin benar. Ekspresi roh raja telah berubah secara dramatis. Dia menolak untuk percaya bahwa ada seseorang yang kekuatan spiritualnya bisa menyaingi dewa peringkat 2 di bidang benua Douluo. Bagaimana mungkin? Namun demikian, setiap perubahan yang dia rasakan di sekitarnya memberitahunya bahwa itu nyata. Kata-katanya bukanlah kebohongan. Kesadaran ilahi peringkat 3 ketuhanannya diliputi oleh kesadaran ilahi seperti pasang surut yang menakutkan yang melonjak dari segala arah. Dia benar-benar tidak mampu melawan. Dia ingin naik ke peringkat 3 asal ilahi. Tetapi dia akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri sesudahnya. Pilihan lainnya adalah melahap makhluk abisal dengan kekuatan yang cukup untuk mengisi kembali energi jurang yang hilang yang akan dibakar selama proses tersebut. Dia hanya hampir mencapai peringkat 3 Divine Origin. Tetapi dia belum mencapai peringkat itu. Namun, Putri Naga Perak Gu Yuena di hadapannya berbeda. Selama ledakan sebelumnya, tingkat spiritualnya telah melampaui dia. Lawannya telah menguasai seluruh ruang yang terkunci. Fakta dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Bukan tidak mungkin. Apa kau tahu kenapa aku repot-repot memberitahumu begitu banyak? Gu Yuena berbicara dengan dingin dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Tangannya berangsur-angsur berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tidak terlihat terlalu besar, tetapi memancarkan rasa dominasi yang bisa membalikkan alam semesta dan mengendalikan langit dan bumi. Mengapa? Raja Roh menatapnya dengan waspada. Gu Yuena berkata dengan tenang. Aku hanya mencoba untuk menunda-nunda sehingga orang-orang di luar tidak akan berpikir bahwa aku menghabisimu terlalu cepat. Manusia di luar. Kamu bukan manusia. Raja Roh menatapnya dengan heran. Gu Yuena menghela nafas lembut. Aku juga ingin membalas dendam pada umat manusia. Tapi metodeku berbeda dengan metodemu. Apalagi saya bertemu dengannya. Pesawat abisal Anda hanya memiliki keberanian untuk menyerang pesawat Douluo karena hilangnya alam ilahi. Betul sekali. Benar bahwa alam ilahi di pesawat Douluo telah lenyap. Dan saya juga tidak tahu kemana perginya. Meski demikian, saya masih di sini. Saya bisa mendapatkan kembali kemampuan terbaik saya jika saya mau. Bahkan, saya bisa membangun kembali alam ilahi. Sungguh sia-sia aku bertemu dengannya. Bagaimanapun, memerintah pembalasan terhadap manusia seharusnya menjadi tugasku. Bagaimana saya bisa membiarkan makhluk jurang kotor Anda melakukannya? Apa, kamu sebenarnya apa? Raja Roh menatap tangan kanan Gu Yuena. Perasaan takut yang intens terus memompa ke dalam hatinya. Tidak penting bagimu untuk mengetahui siapa aku. Sudah waktunya. Aku tidak ingin dia khawatir. Jadi aku harus membunuhmu sekarang. Saat dia berbicara, tangan kanannya perlahan bergerak menuju Raja Roh. Raja Roh menjerit panik. Dia tidak menahan apapun saat dia melepaskan semua kesadaran sucinya. Dia sangat sadar bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk melawan. Jika dia gagal, dia akan mati. Namun demikian, pada tingkat keilahian, perbedaan peringkat tunggal seluas jarak antara langit dan bumi. Dia merasakan tekanan luar biasa menekannya dari segala arah seperti gunung. Yang lebih membuatnya takut adalah segudang elemen murni yang muncul di sekitar tubuh Gu Yuena tanpa suara. Banyak elemen yang berbeda mengalir seperti air. Meskipun ruang yang dia bayangkan adalah ruang hampa. Setiap jenis elemen jauh lebih jelas daripada atribut elemen di bidang benua Douluo. Kristal 9 warna yang tergantung di leher Gu Yuena memancarkan cahaya berkabut seolah memanggil sesuatu. Ada juga kesombongan yang tak terlukiskan. Tinggi dan perkasa. Jika Tang Wulin bisa melihat kristal itu, mungkin itu akan membangkitkan sebagian ingatannya. Dia bertemu Gu Yuena di lembah naga di masa lalu.
Gu Yuena tetap tinggal di kuburan klan naga sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang penting yang ditinggalkan Dewa Naga. Itu adalah inti dari seluruh tujuan klan naga, yang dikenal sebagai hati Dewa Naga. Itu bukan hati yang nyata, tetapi inti dari esensi Dewa Naga yang tersisa. Seperti esensi Raja Naga Emas yang dimasukkan ke dalam tubuh Tang Wulin oleh Raja Naga Emas. Perbedaannya adalah bahwa bahkan Gu Yuena tidak mampu menyerap kekuatannya untuk digunakan sendiri. Baik dia dan Tang Wulin hanyalah sebagian kecil dari kekuatan Dewa Naga. Mereka hanya bisa memanfaatkan energi hati Dewa Naga ini dengan menggabungkan diri mereka menjadi satu. Sebagai Raja Dewa yang sebenarnya di masa lalu dan makhluk suci terkuat yang hanya bisa dikalahkan melalui upaya bersama beberapa Dewa Raja di alam dewa. Hati Dewa Naga yang ditinggalkan oleh Dewa Naga adalah senjata super ilahi yang nyata di miliknya sendiri. Meskipun tidak ada yang bisa dilakukan Gu Yuena untuk menyatu dengannya, dia masih bisa memanfaatkan kekuatannya sampai batas tertentu. Di hadapan senjata super divine, bagaimana mungkin spirit monarch bisa dibandingkan? Bagaimanapun, tidak peduli keras dia mencoba untuk meningkatkan kesadaran ilahi. Dia adalah binatang dewa paling kuat di alam ilahi Douluo. Raja Roh bisa dengan jelas merasakan kesadaran ilahi dikompresi sedikit demi sedikit. Prosesnya benar-benar tidak bisa diubah. Dan tekanannya memiliki aura yang menakutkan. Dia bisa merasakan kesadaran ilahi dipecah secara bertahap. Itu hancur dengan setiap menit dan detik yang berlalu. Dia mengira wanita di hadapannya dirugikan. Tetapi pada titik ini, dia adalah dewa yang tak tersentuh. Dia mengamatinya seperti dia adalah semut saat dia secara bertahap menuju kematiannya. Dia berjuang dengan liar dan melepaskan semua kesadaran ilahi. Tetapi usahanya sia-sia. Dia tidak berdaya untuk melakukan apapun saat dia melihat sumber hidupnya habis sedikit demi sedikit. Dia perlahan mengangkat tombak naga perak. Sinar dingin keluar dari mata Gu Yuena. Ledakan. Ada ledakan keras di langit ungu keemasan yang terasa seolah-olah seluruh dunia telah terbakar. Tang Wulin mundur ke ketinggian yang lebih tinggi. Dia menatap Demon Empress di bawah dengan tatapan serius. Lawan sudah dilengkapi dengan kekuatan dewa. Bahkan jika dia belum menjadi dewa yang nyata, dia tidak jauh dari menjadi satu. Ini adalah penilaian pertamanya. Bagian yang paling menakutkan tentang kekuatan Tuhan bukanlah itu jauh melebihi kekuatan jiwa. Tetapi yang lebih penting, ada kemampuan pemulihan yang menakutkan. Kekuatan Dewa Permaisuri Iblis pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun dia terlibat dalam pertarungan. Dengan kata lain, Tang Wulin melawan Demon Empress dalam bentuk puncaknya setiap saat. Seandainya Trisula Dewa Laut di tangannya tidak mengancam lawannya, mungkin dia akan berada dalam posisi yang lebih sulit. Dia melirik sekilas ke ruang hitam di dekatnya. Tang Wulin merasa ada sesuatu yang menariknya ke lokasi itu. Apalagi, rasanya ketertarikan itu tidak datang dari Gu Yuena. Itu adalah sensasi yang sangat aneh. Perasaan kerinduan yang kuat muncul di dalam hatinya. Saya pikir dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Permaisuri Iblis mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin juga. Dia benar-benar heran dengan pertarungan mereka sebelumnya. Manusia ini mampu menyaingi dia dalam bentuk peringkat dewa. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia berada di bawah asumsi bahwa laut tanpa batas Douluo Chen Xinji telah mencapai puncak kemampuan manusia. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Tang Wulin dengan trisula emas di tangannya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Chen Xinji. Apapun masalahnya, dia sebenarnya merasa agak lega. Setidaknya, orang yang berdiri di hadapannya bukanlah Dewa Laut Tang San. Dia hanyalah manusia biasa. Apa yang harus ditakuti? Pada saat itu, sisa pertempuran di zona pertempuran masih cukup seimbang.
Di medan perang utama, Roh Kudus Douluo mengandalkan keterampilan jiwa sucinya untuk memperkuat pasukan umat manusia sambil melemahkan lawan mereka. Kilatan ilahi berkedip di mata Tang Wulin, dan dia mengangkat trisula emas sekali lagi. Kesadaran sucinya meledak dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semua naga roh curang yang memancarkan cahaya hijau gelap dan memiliki efek luar biasa di medan perang tiba-tiba bergetar. Satu persatu mereka meledak dan berubah menjadi embusan besar energi jurang tebal. 3 Raja Naga Jiwa Jurang besar juga tidak luput. Di bagian dalam lorong jurang, ada ledakan yang memekakkan telinga. Dan seluruh tule bergetar hebat. Lorong itu melengkung seiring dengan ruang di sekitarnya. Segerombolan makhluk abisal yang keluar dari lorong abisal meledak sebelum berubah menjadi energi jurang. Sepertinya jurang telah kehilangan kemampuannya untuk menarik kembali energi jurang. Energi tetap mengambang bebas di udara. Pada saat yang sama, ruang gelap gulita juga meledak dengan ledakan keras, memenuhi langit dengan cahaya bersambung.